Psikologi lingkungan. Definisi psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara individu dengan lingkungan fisik dan sosial tempat mereka tinggal, bekerja, dan berinteraksi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku, emosi, kognisi, dan kesejahteraan manusia. Definisi psikologi lingkungan melibatkan pemahaman tentang bagaimana aspek-aspek lingkungan, seperti tata letak fisik, desain ruang, warna, kebisingan, kebersihan, kepadatan populasi, dan interaksi sosial, dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Psikologi lingkungan juga mempelajari bagaimana individu mempersepsikan, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap lingkungan mereka. Tujuan utama psikologi lingkungan adalah untuk memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan manusia, serta bagaimana kita dapat merancang, mengelola, dan memodifikasi lingkungan agar lebih mendukung kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, psikologi lingkungan juga berhubungan dengan isu-isu seperti stres, kelelahan, pemulihan, produktivitas, preferensi visual, interaksi sosial, perilaku konsumen, dan keselamatan. Perbandingan antara lingkungan sekolah yang masih digunakan dan lingkungan sekolah yang tidak digunakan atau terhuni menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal fasilitas dan kondisi lingkungan. Lingkungan sekolah yang masih digunakan biasanya dirancang dan dipelihara dengan baik untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa sekolah menengah pertama, fasilitas yang lengkap seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, aula, ruang olahraga, taman, dan area parkir tersedia untuk mendukung kegiatan. Di sisi lain, lingkungan sekolah yang tidak digunakan lagi atau terhuni seringkali mengalami kerusakan dan keadaan yang terbengkalai. Fasilitas yang sebelumnya ada dapat menjadi rusak, seperti bangunan yang retak, atap yang bocor, dan dinding yang rapuh. Lingkungan ini cenderung terabaikan dan tidak. Hal ini menyebabkan area sekolah yang tidak digunakan menjadi sia-sia dan hanya dibiarkan begitu saja tanpa pengembangan baru yang layak. Potensi lokasi yang ada dan lingkungan yang dapat dirawat dengan baik tidak dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai hasilnya, masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dari area tersebut dan kawasan tersebut tidak memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan atau komunitas setempat. Hal ini menyebabkan area sekolah yang tidak digunakan menjadi sia-sia dan hanya dibiarkan begitu saja tanpa pengembangan baru yang layak. Potensi lokasi yang ada dan lingkungan yang dapat dirawat dengan baik tidak dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai hasilnya, masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat dari area tersebut dan kawasan tersebut tidak memberikan kontribusi yang positif bagi pendidikan atau komunitas setempat. Halo teman-teman, jadi kami lagi ada di SMP Negeri 13 Medan nih. Oke, kami di sini akan review dari lingkungan SMP Negeri 13 Medan. Kami ya. Jadi kami sangat tertarik untuk mereview SMP Negeri 13 Medan ini karena terkenal dengan kebersihannya. Bisa kita lihat? Bisa teman-teman lihat gimana lingkungan lapangan dari SMP Negeri 13 Medan ini bersih kan? Nah, dan ternyata SMP Negeri 13 ini bersebelahan loh sama SMA Negeri 8 nih. Dan di halaman SMP
2013. Lingkungannya seperti parkirannya sangat rapi, tertata, tamannya juga rapi, bagus, rapi, halamannya juga luas, baru juga tempat-tempat tidak ada. Nah, sekarang ini posisinya lagi juga teman-teman terdapat dapat beberapa ring basket atau 3 ring basket. Yang satu di antaranya ring basket ini udah bisa dilihat ke teman-teman. Dan fasilitas lainnya di SMP juga sudah ada drainasenya seperti yang teman-teman lihat. Itu ada di Pak. Jadi apabila ada tumpukan air bisa mengalir ke drainase walaupun kecil. Halo teman-teman. Nah, di sini kami akan nge-review sekolah SMA 2 Joshua Medan yang berbanding terbalik dengan SMP 13 sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau dari covernya aja sudah nampak tidak terhuni gitu atau tidak terurus ya. Teman-teman bisa maju ke depan melihat bahwa ini benar-benar sudah terbengkalai ya, benar. Dan di mana-mana itu sudah rumput ya, dan tempat sapamnya saja itu benar-benar sudah tidak terhuni. Tapi sepertinya sekolah ini memang dulunya besar guys, karena bisa dilihat dari sana bahwa sekolah ini memang benar-benar seluas itu. Nah, sepertinya jika terurus juga pastinya tidak berbeda dengan SMP yang kita review sebelumnya. Nah, dari samping bisa dilihat kalau ada perumahan warga gitu ya. Mungkin ini karena sudah tidak terurus lagi, makanya ada rumah. Nah, walaupun sekolah ini sudah terbengkalai dan tidak terurus, tapi sampah di sini itu tidak berserakan gitu. Kita lihat, tidak berserakan dan hanya ada sampah dari daun-daun, dari pohon-pohon yang sudah layu, terus batang pohon itu. Nah, terus kalau misalnya sekolah ini juga masih dipakai ataupun terurus, sekolah ini tidak jauh beda dengan sekolah SMP yang kita review sebelumnya. Oke, jadi dapat dilihat di sini terdapat genangan air ya pada saat hujan. Nah, lihat di sini ada genangan air yang menuju ke arah sana. Mungkin karena jalanan ini sering digunakan, jadi daerah di jalan ini jadi lebih rendah karena sering tertekan. Lalu di bagian sana dapat dilihat itu sering dipakai oleh anak-anak sekarang untuk bermain bola. Jadi di lingkungan sini, anak-anak di lingkungan sini memanfaatkan tempat yang terbengkalai ini menjadi tempat untuk mereka bermain seperti itu. Dan dapat teman-teman saksikan ya, paretnya ini merupakan air irigasi yang sudah tidak terawat dan yang akan sering menyebabkan sebuah kebanjiran karena tidak pernah dibersihkan. Jadi dapat teman-teman lihat kalau sekolah ini dari pagarnya saja sudah tidak terawat dan sudah digantikan dengan pagar besi duri, dan dimana itu sangat bahaya jika terkena anak-anak. Dan memang sekolah ini karena tidak penghuni mungkin tidak masalah jika pagarnya itu adalah pagar besi duri, supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam dengan tujuan yang jahat. Yang mengantar aku tiap hari. Halo guys, nah di sini kami akan nge-review lingkungan dari sekolah terbengkalai yang berbanding. Bentar, aku boleh dulu ini saya udah itu mas swasta Joshua 2.
Ini kalau nggak kutu air aku aman sih. Kece. Makanya dari bersih loh, Boy, pakai itu. Bersih kan? Iya. Salah. Itu sepatu anjrit. Kan tadi bilangnya minta sama si Grace. Baru Korea. Hujan guys. Demi video. Kita ke beras lagi buka ya. Kalau yang membayarkan. Enggak nampak lah. Jangan cepat duit. Bapakmu lah. Bisa bawa duit apa nggak mau coba di jalan. Hari mau ngajar Mi. Jadi dapat